wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, untuk lancarnya pembelajaran kita pagi hari ini, Yana tolong pimpin doanya pada pagi hari ini. Baik Bu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Winnie Bu. Oh, Winnie Bu. Kemana Winnie? Ada perjalanan? Oh, nggak ada. Berarti aku lupa ya? Iya Bu. Oke. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih ingat bunyi dari teorema Pythagoras? Masih? Siapa yang bisa menyebutkan bunyi teorema Pythagoras? Nah, silakan Almina. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat itu apa? Sisi miring dikuadratkan sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya, benar. Itu teorema Pythagoras berbunyi kuadrat pajak sisi miring atau hipotenusa suatu segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Secara sederhana, teorema Pythagoras dapat dirumuskan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C kuadrat, maaf, sorry. Selanjutnya itu adalah penerapan dari konsep jarak dalam ruang. Itu perhatikan gambar yang disajikan itu adalah ruangan atap. Itu di sini saat ini banyak orang yang memanfaatkan atap rumah sebagai ruang berkumpul atau ruang tidur. Pemanfaat atap sebagai ruangan dilakukan mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemilik rumah. Untuk menghemat biaya pembuatan rumah, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah biaya pembuatan kuda-kuda rumah. Penentuan rincian anggaran atau RAB pembuatan kuda-kuda dapat ditentukan dengan matematika. Untuk mendapatkan rincian biaya tersebut, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah dimensi 3. Konsep yang dimaksud adalah jarak titik dengan titik atau titik dengan garis. Selanjutnya adalah gambar jembatan Balerang yang menghubungkan antara Pulau Batam, Pulau Toton, Pulau Nipah, Pulau Rempah, Pulau Galang, dan Pulau Tawang Baru. Dalam perencanaan pembangunannya tentunya diperlukan perhitungan panjang kabel penahan yang pada dasarnya merupakan jarak antar titik dalam ruang dimensi 3. Nah, dari contoh penerapan yang diberikan tadi, bagaimana cara menghitung panjang kabel yang diperlukan seperti pada pembuatan jembatan belerang atau panjang kayu yang diperlukan untuk membuat kuda-kuda untuk atap rumah. Untuk itu kita akan bahas pada materi jarak dalam ruang bidang datar yang terdiri atas jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan untuk pertemuan ini kita akan bahas jarak antar titik. Nah, untuk KD dan indikator dan pencapaian kompetensi yang KD 3.1 yang pertama itu mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan konsep jarak titik ke titik, yang kedua mendeskripsikan jarak titik ke titik, dan yang ketiga menggambar jarak titik ke titik, dan terakhir menentukan jarak antar titik ke titik. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada
bagi hari ini. Itu pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep jarak titik ke titik. Yang kedua, mendeskripsikan jarak titik ke titik. Yang ketiga, menggambar jarak titik ke titik. Dan yang terakhir, menentukan jarak titik ke titik. Nah, di sini ada peta konsep dimensi 3, yaitu peta konsep secara keseluruhan, yaitu ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Untuk pertemuan ini yaitu kita fokus kepada jarak titik ke titik. Nah, di slide ada 2 titik, yaitu ada pertama ada titik A, dan ada titik B. Kemudian jika kita hubungkan titik A dan titik B, untuk cara menentukan titik A dan titik B itu kita harus memunculkan segitiga siku-siku. Nah, untuk memunculkan segitiga siku, di sini sudah terbentuk segitiga siku-siku dan siku-sikunya ada di D. Jarak titik A ke titik B sama dengan panjang AB. Itu dengan pada segitiga ADB siku-siku di D. Maka hubungan yang tadi teorema Pitagoras itu dengan mencarinya panjang titik A ke B itu AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Dalam menentukan jarak antara titik ke titik, maka kita akan menggunakan konsep teorema Pitagoras, tapi tidak selalu menggunakannya ya. Nah, di sini diberikan contoh itu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak titik A ke titik C. Ada yang bisa mengerjakannya? Gambar kubusnya nggak ada. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa bikin gambar kubusnya dulu? Iya. Iya? Dia, silakan dia. Akan bikin gambar kubusnya dulu ya. Baru gimana ya nong Dah. Siapa yang ingin jawab pertanyaannya? Siapa yang ingin? Oke? Silakan. takut kalian. Semuanya mengerjakan ya? Iya, Bu. Wanda.
jawaban yang berbeda dengan Nike? Sama juga. Oke, benar ya yang dibikin oleh Nike? Benar Bu. Nah, karena udah benar, selanjutnya mari kita lihat jawabannya. Jadi jarak titik A ke titik C itu adalah 20/2 cm. Selanjutnya, Ibu akan membagi Ananda dengan 2 kelompok. Masing-masing Ananda akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ya KPD ini orang yang jelata warna. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu 20 menit cukup? Cukup. Ya, kerjakan masalah satunya ya. Latihannya nanti ya. Boleh dicoret Bu. Boleh. Yang terkesan. Di sini diminta tuliskan kemungkinan yang untuk A ke C. Ada bisa A, B, C, A, B, C. Nanti cari ya kemungkinan untuk dari A ke C. Ini A ke C yang 30 atau sampai Iya, sini aja? A ke C. Sudah siap semuanya?
kita bahas. Waktunya sudah habis ya. Nah, mari kita bahas ya. Untuk masalah 1 yaitu bangun berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota dan luas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Ananda, berapa jarak antara kota A dan kota C? Beri alasan jawaban Ananda. Siapa yang bisa? Kelompok berapa? Kelompok sini? Kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin tampil? Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Olah. Silakan olah. Ke depan. Ya. Sampaikan aja. Ke depan. Jadi menurut tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal yang pertama itu ada rutenya ada ADC, jaraknya 45 km. Selanjutnya ada ABC, jaraknya itu 39 km. Selanjutnya ada AC, jaraknya 30 km. Lalu ada ABDC, jaraknya 68 km. Ada ADBC, jaraknya 60 km. Terus berarti jarak yang rute manakah yang terpendek adalah dari A ke C, itu 30 km. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan olah? Sama. Oke. Lanjut. Silakan duduk olah. Alasannya Bu bisa berolah, Bu. Oh, alasannya. Oke. Mungkin silakan menambahkan. Oh, silakan. Silakan ya, alasannya. Izin. Apa alasannya, Bu? Nah, untuk alasannya kenapa A ke C itu 30 km, karena pertanyaan yang diminta itu adalah rute terpendek dari kota A ke kota C. Dari sekian kemungkinan, itu ada 5 kemungkinan yang jarak terpendek untuk dari kota A ke kota C itu ada 30 km. Apakah Niki ingin menambahkan alasannya? Cukup? Apakah Seka juga ingin menambahkan? Cukup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jarak titik ke titik? Siapa yang bisa? Kelompok 2 sudah. Kelompok 1, silakan perwakilannya. Arah? Apa itu? Sekar. Ingin berpendapat apa yang dimaksud dengan jarak titik ke titik? Silakan Sekar. Silakan Dena. Jarak titik ke titik adalah lintasan terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut, Bu. Ya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Yana? Cukup, Alvina? Coba ulangi lagi jawaban dari Yana. Jarak titik adalah lintasan terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, betul. Itu jarak titik ke titik adalah panjang ruang
ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut. Misalkan A ke B itu jarak AB. Selanjutnya, kerjakan latihan yang di belakang, itu paling bawah. Waktunya 5 menit. Silakan mulai. Yo udah siap ya. Tunggu Wanda kembali dulu ya. Kembali baru boleh masukkan ya. Sudah kita bahas yang bersama-sama. Sudah siap semuanya? Sudah kita bahas lagi ya. Sudah siap semuanya? Oh, silakan Anda sudah kembali ya. Oke. Pertanyaan latihannya itu adalah diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak antar titik-titik berikut. Yang A yaitu titik E dan G. Kelompok siapa yang ingin maju? Silahkan Nike. Akar 2 itu 2 karena 2 kali 2 lah 5. Salah. Bu, balik dan juga kisi 2 kali 2 5. Thank you banyak-banyak. Batok banget. Kasih Opa. Coba bawa. Barek. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan Nike? Sama Bu. Sama?
Nafisa? Oh, Pepina. Ke depan. Ya, silakan Pepina. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan Ara? Nomor 1 masih satu Satu ya Ara. Nah, nggak fokus ya Ara. Nah, lain kali fokus ya. HP-nya disimpan dulu. Dia akan nomor 2. Nah, apakah ada jawaban yang berbeda dengan Ara? Nike, gimana jawaban Ara? Sama? Sekar? Sama. Oke. Nah, ini ada tugas pertemuan 1. Ini tugas yang dikerjakan di rumah yang dikumpulkan untuk minggu depan ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Jadi, Anda semua tolong dibaca bukunya tentang jarak titik ke garis agar pembelajaran minggu depan memudahkan Ananda dalam memahaminya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kepada Yana, silakan untuk memimpin doa. Baik Bu. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam